Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang tugas besar geologi yang berjudul Biopat. Kami dari kelompok 3 kelas A yang beranggotaan. Pertama, ada saya Sherlinda Ismi Maharani dengan NPM 005. Lalu ada saya, Aliana Kansamaliha dengan NPM 015. Lalu ada saya, Siti Nadia dengan NPM 0017. Kemudian ada saya, Vita Nabila Sagita dengan NPM 030. Dan terakhir ada saya, Naso Oriza dengan NPM 042. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengenai biopat ini. Nah, pertanian, khususnya budidaya padi, memegang peranan penting dalam ketahanan pangan Indonesia. Namun, produksi padi sering terganggu oleh serangan hama dan faktor lingkungan yang mendorong petani menggunakan pestisida kimia sebagai solusi utama. Nah, penggunaan pestisida kimia ini memang awalnya efektif, tapi akan berdampak buruk dalam jangka yang panjang. Contohnya kayak pencemaran air, pencemaran tanah, serta akumulasi residu yang berbahaya di lingkungan maupun hasil panen. Nah, salah satu solusi yang aman untuk dipakai itu penggunaan pestisida nabati yang berasal dari tanaman seperti mimba, tembakau, dan serai. Nah, pestisida ini bersifat ramah lingkungan, mudah terurai, dan tidak meninggalkan residu yang berbahaya. Nah, melalui inovasi biopat ini, pestisida nabati dikembangkan dengan pendekatan teknologi yang aplikatif serta biopat hadir untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan kimia, serta akan menjaga kualitas air tanah, serta mendukung pertanian yang produktif dan juga berkelanjutan. Lalu ada identifikasi topik. Topik dalam kajian ini berfokus pada penggunaan pestisida nabati sebagai solusi alternatif untuk menggantikan pestisida kimia dalam budidaya tanaman padi. Permasalahan utama yang diangkat adalah dampak negatif pestisida kimia terhadap lingkungan, khususnya pencemaran air tanah yang terjadi akibat penggunaan jangka panjang dan berlebihan. Oleh karena itu, penting untuk mencari pendekatan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Salah satunya adalah dengan menerapkan pestisida nabati yang berasal dari bahan alami dan mudah terurai. Kajian ini menyoroti sejauh mana pestisida nabati mampu mengendalikan hama secara efektif tanpa meninggalkan residu berbahaya. Selain itu, topik ini juga mencakup pertanian berkelanjutan, inovasi teknologi lokal, dan upaya pelestarian sumber daya air tanah yang krusial bagi kehidupan. Melalui pendekatan ini diharapkan sistem pertanian tidak hanya menghasilkan produk yang aman dan sehat, tetapi juga mampu menjaga kualitas lingkungan secara jangka panjang. Adapun bagian pembahasan pertama ada pemaparan masalah dan ide dan gagasan. Pemaparan masalah yaitu penggunaan pestisida kimia dalam pertanian padi umum dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan mengendalikan hama. Namun, pemakaian yang berlebihan menimbulkan pencemaran lingkungan, terutama air dan tanah. Residu pestisida yang meresap ke dalam tanah dapat mencemari sumber air bawah tanah dan membahayakan kesehatan konsumen. Meskipun pestisida berbahaya seperti organoklorin telah dilarang, jejak residunya masih ditemukan di beberapa wilayah pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian penggunaan pestisida kimia melalui optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi alternatif yang lebih aman dan berkelanjutan seperti penerapan pestisida nabati sebagai pengganti bahan kimia sintesis dalam budidaya padi. Nah, setelah tadi kita membahas latar belakang dan masalahnya, sekarang kami ingin menyampaikan ide dan gagasan utama yang kami tawarkan sebagai solusi dari pencemaran pestisida di pertanian padi. Inovasi yang kami kembangkan ini bernama Biopat. Biopat itu singkatan dari biopestisida adaptif. Biopat ini pestisida alami yang dibuat dari tumbuhan seperti daun mimba, tembakau, dan serai. Ketiga bahan ini mempunyai kemampuan alami untuk mengusir hama dan jamur yang sering menyerang tanaman padi. Biopat hadir sebagai alternatif pengganti pestisida kimia yang selama ini justru mencemari tanah dan air. Dengan menggunakan biopat, petani tetap bisa mengendalikan hama secara efektif tanpa merusak lingkungan. Selain itu, biopat juga mendukung pertanian uh, yang lebih aman bagi kesehatan dan tentu saja lebih hemat biaya karena bahan-bahannya mudah ditemukan di sekitar kita. Dalam jangka panjang, kami berharap
Biopat ini bisa membantu menjaga kualitas air tanah, melindungi mikroorganisme di dalam tanah yang penting bagi kesuburan, dan sekaligus mendukung pertanian yang berkelanjutan. Gak cuma itu, inovasi seperti ini juga punya potensi besar untuk mendorong pertumbuhan industri lokal karena memanfaatkan kekayaan hayati di sekitar kita. Jadi biopat ini bukan hanya bermanfaat dari sisi pertanian, tapi juga dari sisi ekonomi dan lingkungan secara bersamaan. Oke, yang terakhir adalah penutup. Penutup dibagi menjadi dua, yaitu kesimpulan dan saran. Jadi, kita bisa ditarik kesimpulan bahwa penggunaan pestisida kimia dalam pertanian padi menyebabkan pencemaran lingkungan, terutama air tanah, serta membahayakan kesehatan manusia. Sebagai solusi, inovasi biopat dikembangkan menggunakan bahan alami seperti daun mimba, tembakau, dan serai. Biopat efektif mengendalikan hama sekaligus ramah lingkungan, sehingga mampu menjaga kualitas air tanah dan mendukung pertanian berkelanjutan. Penerapan biopat diharapkan mendorong peralihan ke sistem pertanian yang lebih sehat, efisien, dan mendukung pengembangan industri lokal berbasis sumber daya hayati. Nah, kami juga memiliki saran, yaitu penggunaan pestisida kimia dalam pertanian padi telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, khususnya pencemaran air tanah, serta membahayakan kesehatan manusia dalam jangka panjang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami mengusulkan inovasi biopat, biopestisida adaptif, sebagai solusi alternatif. Biopat dirancang berbasis bahan alami seperti daun mimba, tembakau, dan serai, yang bersifat ramah lingkungan dan berpotensi efektif dalam mengendalikan hama. Inovasi ini diharapkan dapat menjaga kualitas air tanah dan mendorong sistem pertanian yang lebih sehat, efisien, serta mendukung tumbuhnya industri lokal berbasis sumber daya hayati. Sekian dari kelompok 3 kelas A. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.